Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita telah memasuki bulan Desember. Maka hari ini kita akan merenungkan mengapa malaikat menyampaikan kelahiran Yesus kepada Yusuf dan Maria. Dalam catatan Matius 1:18-22 dan Lukas 1 ayat 26, kedua nas ini mencatat malaikat menyampaikan berita kelahiran Yesus kepada kedua pihak, yakni Yusuf dan Maria. Hal ini sangat penting karena zaman itu orang Yahudi sangat mementingkan kesucian hidup. Seorang gadis jika belum menikah dan hamil, ia ditetapkan sebagai orang yang berzina, maka ia dapat dirajam mati oleh batu. Tetapi Maria bukan karena ia tidak kudus, melainkan karena ia dipilih Allah dan mengandung dari Roh Kudus. Ini adalah perbuatan Allah, maka Allah bertanggung jawab. Ia yang menjelaskan hal ini kepada Yusuf. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saat Maria menerima berita tentang kelahiran Yesus, ia merasa betapa besar akan tanggung jawab itu, dan ia sangat heran dan berkata, bagaimana hal ini dapat terjadi sebab ia belum menikah. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Pemberitaan malaikat kepada Maria dan Yusuf memberitahukan kepada kita bahwa kelahiran Yesus itu bukan atas kehendak manusia, melainkan oleh kehendak Allah. Manusia sering berpikir ia dapat memutuskan untuk melahirkan anak laki-laki dan perempuan atau jumlah anak yang diingini. Tetapi dalam perikop ini kita dapat melihat bahwa kelahiran itu dalam pengaturan Tuhan. Sepanjang sejarah manusia, perbandingan antara laki-laki dan perempuan selalu seimbang, karena ia tahu berapa banyak laki-laki dan perempuan yang dibutuhkan untuk keseimbangan hidup. Kelahiran Yesus murni adalah karya Roh Kudus, tidak ada unsur laki-laki, berarti tidak ada unsur dosa. Ia kudus, maka sejak dalam kandungan ia disebut yang kudus. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini sangat penting karena Yesus akan menjadi juru selamat. Jika ia punya dosa, maka ia tidak dapat menyelamatkan kita, karena manusia berdosa membutuhkan juru selamat. Puji Tuhan, sejak dalam kandungan ia disebut kudus, beda dengan tokoh-tokoh yang ada dalam dunia ini. Mereka dapat disebut saleh jika sudah mati dan terbukti memang hidup kudus, maka kemudian orang memberi mereka menyandang atau disebut orang saleh. Melalui pemberitaan malaikat kepada Yusuf dan Maria, kita pun dapat mengerti bahwa Natal adalah inisiatif Allah, sepenuhnya adalah karya Allah, hendak datang merawat manusia berdosa dengan menjadi juru selamat kita. Kiranya kita mengerti hal ini dan bersuka cita dalam menyambut Natal di tahun ini. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih bahwa Natal adalah inisiatif Allah yang datang menjadi manusia untuk mau menyelamatkan kami, menjadi juru selamat setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.